Setelah menghabiskan 10 miliar beriklan di Facebook. Kesebut kan. 10 miliar Kak, itu uang kan, bukan daun gitu kan ya. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai, welcome back IT People, kembali lagi di Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Nah, pasti IT People udah pada baca nih judulnya apa. Yap, kita mau ngomongin tentang digital marketing. Nah, kebetulan nih di digital marketing ini pasti menurut Minat sendiri topiknya tuh bakal luas banget. Dan Minat yakin kalau IT People semua yang hadir di sini, yang nonton di rumah, itu pengen banget nih tahu seputar tentang digital marketing. Pas banget hari ini Minat kedatangan satu narasumber yang luar biasa hebat. Dia adalah seorang digital marketer dan seorang CEO di bagian digital advertising. Siapa lagi kalau bukan Kak Iqbal Maulana. Hai Kak Iqbal. Halo. Apa kabar Kak Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Iqbal ya, boleh dong kenalan dulu ke IT People yang ada di rumah. Pasti pengen tahu nih Kak Iqbal ini siapa. Oke, kenalan dulu berarti ya. Saya Iqbal Maulana. Saat ini aktivitasnya menjadi CEO di Advertisa Digital Agency, sebuah digital agency yang memang fokus ke bidang sosial media, khususnya Facebook ataupun Instagram saat ini. Oke, emang benar-benar digital marketing. Digital marketing. Bagian paid-nya ya Kak ya. Oke, Kak pernah megang organik nggak sih sebelum di paid? Pernah. Oh dulu, iya. Waktu pertama kali cobain, itu lewat organik dulu. Jadi memang organik bikin fanpage, terus bikin banyak akun secara organik, lalu mainin viral di sana. Itu dulu awalnya di sana. Oh, fanpage itu berarti di Facebook ya? Di Facebook, iya. Oke, berarti Kakak iklannya fokusnya di produknya Facebook sekaligus dengan sekarang Instagram. Kita sebutnya Meta ya. Iya, Metaverse gitu. Oke. Kak, kalau ngomongin tentang marketing, itu nggak jauh-jauh tentang jualan, ya, nggak jauh-jauh tentang promosi, bisnis dan lain-lain. Nah, menurut Kak Iqbal sendiri nih, bagaimana sih perkembangan bisnis di Indonesia? Apalagi sekarang udah rata-rata tuh udah mulai go digital ya, gitu. Betul. Nah, menurut Kak Iqbal sendiri tuh seperti apa nih perkembangannya? Perkembangannya sekarang di Indonesia sebenarnya lagi anget-angetnya nih, ya, lagi tinggi-tingginya juga, karena kemarin ya salah satu sisi positif dari pandemi adalah percepatan di digital. Jadi yang tadinya belum sama sekali mengenal digital, bukan lagi suatu pilihan, tapi suatu keterpaksaan. Jadinya dia cobain pertama kali. Yang tadinya belum pernah belanja secara online, akhirnya kan nyobain tuh belanja online karena belum bisa untuk keluar. Jadinya kalau dari sisi sebagai pebisnis, ini salah satu peluang, bukan lagi suatu rintangan, karena memang kedepannya semuanya bisa diakses lewat digital juga, lewat online marketing, begitu. Oke, tapi memang bener sih, kayak semua dipaksa untuk go digital. Bahkan sekedar curhat ya, omaku aja nih umur 70-an, dia sekarang belanja di Lazada, di Shopee, padahal umur 70-an gitu, tapi memang harus dipaksa untuk mengerti tentang digital marketing sendiri gitu Kak. Oke, ngomong-ngomong tentang digital marketing, Kakak kan pasti sudah melalang buana lah ya menjadi seorang digital marketer gitu. Boleh dong Kak diceritain kenapa sih Kakak memilih untuk terjun ke dunia digital marketing gitu? Awalnya sih coba-coba, lalu ketagihan. Ya, jadi waktu pertama kali sebenarnya memang awalnya pengen di offline dulu. Jadi pikiran pertama kalau mau bisnis adalah bikin sewa ruko, terus ya tentu stok produk dan lain sebagainya. Tapi karena keterbatasan dana dan proposal bisnis ditolak waktu itu, akhirnya coba dulu lah di digital. Dulu belum zamannya ada dulu website masih jarang lah orang menggunakannya. Jadi masih menggunakan dulu forum jual beli. Ya, belum marketplace, masih forum jual beli. Dulu jualnya di Kaskus awal pertama. Iya, tahu. Coba jual di Kaskus. Modalnya apa? Modalnya cuma dari foto aja, karena kan belum ada stok gitu. Jadi cobain dari sana, ternyata sudah mulai ada penjualan. Itu awal pertama kali jualan online dari sana. Terus baru kepikiran, oh ternyata lewat online ternyata bisa menghasilkan juga. Yang tadinya kita pikirannya ketika mau bikin bisnis ada ABC gitu ya. Dengan kita online bisa dipersingkat, jadi bisa lebih hemat juga. Jadi dari sana mulai itu diseriusin. Jadi yang tadinya punya banyak plan di offline gitu, akhirnya coba jualan di online aja, jualan kaos waktu pertama kali.
Jadi karena circle saya itu berkaitan dengan gaming, ya yang dijual kaos game juga. Jadi jualan kaos game, dari sana mulainya juga tadi kan disebut organik gitu. Betul. Ya, jadi karena lagi belum ada dana gitu kan, Iya. cobanya organik. Tapi dulu mainnya SEO. Jadi SEO, pertamanya, oke. tapi dulu belum tahu istilah SEO. Yang penting gimana caranya nih halaman website, dulu pakai blog ya, Blogspot. Ini ada di halaman pertama ketika orang nyari beberapa kata kunci. Dulu belum tahu, akhirnya dicobain, ternyata dari situ mulai awalnya, baru berkembang ke paid traffic dan lain sebagainya, paid digital agency. Wah, luar biasa loh IT People. Berarti emang dari jualan ya? Iya. Terus abis itu SEO, baru ke paid gitu Iya. ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang SEO nih Kak, dan paid, sebenarnya lebih efektif mana sih? Oke. Nah, ini banyak perbincangan yang berkaitan antara SEO dan juga paid gitu ya. Sama-sama bagus asal benar penempatannya aja. Kalau misalnya kita menggunakan SEO, ini salah satu rencana jangka panjang. Karena ya SEO nggak bisa tuh kita bikin sekarang, berapa detik kemudian bisa langsung. Beda dengan paid traffic gitu. Khususnya ketika saya menggunakan Facebook, ya saat itu setting ya beberapa menit kemudian bisa langsung tayang dan bisa dimunculkan ke banyak orang. Nah, kalau lebih bagus yang mana? Sebenarnya tergantung lagi ke target market. Lebih cocok yang mana, Kak? Jadi cari misalnya jualannya apa, cari tuh si customernya ada di mana, lebih banyak ke mesin pencari kah atau lebih ke sosial media. Kebetulan waktu pertama bisnis saya kan kaos. Kaos betul ada yang nyari sablonan atau misalnya grosiran itu lewat SEO dulu. Tapi ada pergantian, jadinya saya fokus ke bagian niche produk yang ngebahas tentang game. Dan orang yang main game banyak dulu tuh di grup-grup di Facebook. Terus banyaklah diskusi di Facebook ataupun Instagram. Ya udah saya fokusin di sana. Awalnya organik, terus ya pengen percepatan, akhirnya paid traffic begitu. Oke, boleh dikatakan paid traffic ini mempersingkat waktu ya Kak? Betul. Oke, nah berarti Kak Iqbal ini Iya. lebih pro ke paid atau gimana nih? Ya sekarang tentu ya paid. Nah ngomong-ngomong tentang paid ya Kak ya, Iya. digital marketing yang bagian paid pasti kita mengeluarkan uang, mengeluarkan budget gitu. Nah terkadang ya Kak, untuk digital marketer pemula itu tuh Iya. takut banget yang namanya mengeluarkan banyak uang gitu. Sebenarnya mindset itu salah atau benar sih? Atau memang seperti itu gitu? Kebanyakan ngelihat dari paid traffic itu ya pengeluaran, ngomongin tentang dananya gitu. Makanya dianggapnya masih takut dan lain sebagainya. Sama juga waktu pertama kali saya cobain tentu ada rasa takut dong. Gimana nih kalau misalnya kita spend sekian ternyata tidak menghasilkan gitu, atau bahkan bisa dibilang boncos begitu ya. Iya. Jadi ini gimana nih gitu. Waktu pertama untungnya pertama kali nyobain itu langsung dapat beberapa kali salesnya gitu. Jadi waktu pertama tentu hitungannya dolar ya, $1, terus dapat beberapa dolar kalau dihitung rupiah gitu di jam-jam pertama. Dan dari situ saya yakin. Tapi saya pikirin dulu kenapa bisa langsung menghasilkan. Tapi karena memang saya membuat persiapan dulu. Jadi nggak asal tuh iklannya. Oke. Nah, kebanyakan yang saya temuin orang iklan benar-benar nyobain tapi nggak tahu tuh dasar-dasarnya dulu. Ah iya betul. Kan saya dari organik dulu, jadi udah tahu tentang post yang meningkatkan engagement, interaksi, organik supaya viral. Jadi saya gunain ilmu-ilmu itu dulu untuk dijadikan sebagai landasan ketika jalanin iklan paid traffic. Makanya waktu di awal, alhamdulillah langsung menghasilkan gitu. Wah, berapa tuh Kak? Ada. Ada. Pokoknya sampai kan tadi sempat dibilang kalau misalnya iklan itu gimana? Sebenarnya nggak ada iklan yang murah, iklan yang mahal. Betul. Kalau misalnya iklan tersebut membiayai dirinya sendiri. Jadi kan profitnya dari sana muter lagi. Jadi dari sana ya akhirnya ngegulung dari $1, $2 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai Iya. kayaknya ribuan deh. Oke. Kak Iqbal sudah menjadi digital marketer tuh udah dari 2015 ya Kak, kalau nggak salah. Kalau nyobain pertama kali jualan 2009. 2009. sebenarnya. Ya itu dari kaos. Tapi kalau beneran belajar terus cari tahu tentang ilmu-ilmunya ketika bangun digital agency itu di 2015. Oke. Begitu. Nah, berarti kan Kakak sudah terbiasa nih menjadi seorang digital marketer gitu. Boleh diceritain nggak Kak day to day work-nya seorang digital marketer tuh apa aja sih gitu? Digital marketer ruang lingkupnya luas sebenarnya ya. Jadi ada yang bagian strategis, ada yang bagian kreatif dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di saya karena memang berkaitan dengan teknis ya
day to day-nya ngeliatin dashboard sih sebenarnya. Dashboard ads kayak gitu. Kalau ngebahas sih mungkin dari awal ketemu klien, meeting, terus bahas tentang strateginya, planning buat 1 bulan ke depan, 3 bulan, dan seterusnya. Terus kalau misalnya hariannya ya memang bikin iklan, bikin buka di dashboard, terus ngecek gimana performanya saat ini, terus ya kalau misalnya kurang bagus ya diperbaiki, split testing, sampai akhirnya reporting. Udah. Oke, udah gitu aja. Tapi banyak perintilannya biasanya. Itu kalau teknisnya aja, kalau misalnya kreatif beda lagi, kalau bagian strategis beda lagi. Oke. Nah Kak, aku juga pengen tahu nih, sebenarnya di digital marketer itu ada jenjang karirnya nggak sih, dari apa ke apa ke apa gitu? Ada. Jadi kebanyakan mulai yang setahu saya ya, karena saat ini digital marketing udah sangat luas. Betul. Jadi dulu kebanyakan memang staff untuk misalnya isi data aja dulu, bahkan awalnya dari situ, dari inbound data, terus mulai mempelajari tentang yang organiknya. Kalau misalnya dari SEO ya tentu ada yang junior SEO, terus ada senior, terus ada yang head of SEO-nya ambil area sana. Kalau dari saya di digital marketer bagian paid traffic, biasanya mulai dari 1 paid traffic, maksudnya misal Facebook ya, sosial media Facebook fokus, habis itu jenjang karirnya mulai masuk ke area digital marketernya. Itu udah mulai bisa ngerjain semuanya tuh, jadi Facebook, Google, gitu-gitu macam. Level atasnya lagi udah bukan lagi ngomongin tentang teknisnya, tapi udah ngomongin strategisnya aja. Jadi teknisnya udah dihandle sama tim yang lain, baru atasnya lagi udah masuk ke head of digital marketer, udah ngurus ya semuanya gitu, dari A sampai Z ya. Iya, pokoknya dari kecil sampai besar ya tanggung jawabnya kalau yang udah udah tinggi. Ngomonginnya campaign-nya udah tahunan di sana, KPI-nya berapa gitu-gitu deh yang dibahas. Oke. Kak, mention tentang campaign nih, kakak pernah nggak sih menjalankan tentang campaign yang menarik dan membawa yang apa ya, bisa dikatakan tuh mendapatkan profit yang tinggi gitu? Campaign di mana tuh Kak? Kalau kan kita pisahin nih, kalau bisa dari pribadi kan saya juga ada jalanin toko online sebenarnya gitu. Terus ya satunya lagi digital agency. Kalau misal dari saya pribadi ya yang paling saya ingat ya jualan kaos itu. Jadi yang tadinya nggak nyangka bisa dapetin ratusan juta gitu dalam semingguan, itu dapat gitu. Dan kan ratusan juta seminggu, puluhan jutanya tuh di 2 hari pertama. Kan kaget gitu. Belum pernah jalanin iklan modalnya itu, modalnya 500 ribuan dulu ya. Tapi 500 ribu rupiah gitu. 500 ribu rupiah? Dapatnya hampir, untung omset 100 jutaan, untung mungkin 30%-an. Tapi bukan terus tiap minggu ya, itu lagi ada momentum. Ada momentum. Jadi pernah dapat kayak gitu di awal, nah dari situ ya tambah yakin dong. Iya, berhasil nih. Iya, itu kalau misalnya dari saya pribadi gitu ya. Kalau dari digital agency, lebih unik lagi. Oh iya, karena pasti banyak nggak sih sepak terjangnya? Karena dulu memang kan kenapa digital agency, karena diceburin sama teman gitu. Jadi ya waktu di online, jualan online kan alhamdulillah menghasilkan. Terus ada teman minta tolong dong iklanin gitu. Awalnya itu aja dulu, bantuin, ya udah kan bantuin aja iklan. Terus laris dia gitu, laris 1, 2 dari teman ke temannya lagi, kok jadi banyak gitu. Akhirnya kepikiran coba dia dijasain gitu. Dulu belum ngerti konsep digital agency seperti apa, ya pokoknya jasain dulu lah. Terus akhirnya diseriusin sampai akhirnya dari yang UMKM teman-teman sampai ke corporate gitu. Diajak gitu loh. Mau nggak untuk handle kayak gini? Boleh. Terus ditanya atas nama PT apa? Belum ada dulu. Baru akhirnya kepikiran bikin deh, diseriusin, bikin perusahaan di situ yang itu tadi 2015. Nah, kan kliennya dari UMKM. Kalau kita ngomong UMKM pasti unik-unik gitu ya. Betul. Ya ada yang nggak ngerti cara scrolling gitu-gitu. Tapi yang saya ingat ada salah satu ibu-ibu, saya waktu itu lagi ke Surabaya. Terus dia datang, saya ingat banget dia sama suaminya datang bener-bener blank sama sekali tentang internet marketing. Yang dia punya ya cuma produk aja gitu. Produk ada jadi reseller salah satu produk lah gitu. Terus dia coba belajar, jadi diantara kan kalau misal sharing adalah banyak kan pesertanya gitu. Ini salah satu yang aktif, ngobrol, nanya-nanya ini seperti apa. Terus setahun kemudian saya main lagi ke Surabaya. Yang tadinya dia sama suaminya naik motor gitu,
saya dijemput udah pakai Fortuner gitu. Terus dikasih tahu ini gudang saya gitu. Dari mana ya? Itu dari waktu ketemu pertama kali Mas Iqbal, terus cobain iklannya dapat hal-hal seperti itu gitu. Itu yang sampai sekarang kalau misalnya saya ingat lagi ternyata bisa dampaknya seperti itu. Iya. Gitu. Lebih ke apa ya? Trust the process aja ya Kak ya. Okay. Dari yang blank sama sekali nggak tahu tentang internet marketing, terus dia cobain pertama kali iklan di Facebook, terus dia cerita ini laris udah dia bangun reseller sendiri, dari reseller jadi reseller sendiri sampai akhirnya punya produk sendiri di 1 tahun lebih lah gitu. Luar biasa, keren banget sih itu. Nah by the way nih Kak, ngomong-ngomong tentang ibu-ibu tadi tuh menurut aku menarik gitu ya. Nah pasti teman-teman IT people di sini yang mau belajar ngiklan gitu kan Kak, punya kendala ya tadi yang aku mention sebelumnya, yaitu takut untuk ngeluarin budget, takut boncos gitu. Kak, ada tips nggak nih buat IT people di rumah yang supaya hilang gitu rasa takutnya pas mau ngeklik iklan gitu, biar nggak klik ya gitu. Kalau misalnya singkatnya sih ya anggap aja itu uang hilang, itu satu. Supaya nggak mikir macam-macam, tapi ya ada yang works dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya realnya selalu siapkan dana gitu untuk itu. Jadi memang disiapkan untuk investasi di sana. Dan sebelum kita beriklan bukan asal, tapi kita gunakan dulu planning. Jadi kita rencanain konten-kontennya, dicoba, dites, diposting. Ketika ada salah satu konten yang bisa dibilang ada interaksinya, mulai ada penjualan atau seenggaknya tanya-tanya deh kayak gitu, itulah yang di-boost. Karena kan sebenarnya iklan itu kan ya prosesnya scaling dari jangkauan. Jadi iklannya udah oke, kontennya udah oke nih. Supaya bisa makin besar jangkauannya kan kita iklankan. Begitu. Karena waktu awal saya iklan juga saya nyiapin dana di situ. Jadi kan tadi saya bilang $1, $2 gitu. Waktu itu dulu saya nabung dulu sampai sekitar 8 jutaan lah. Saya udah siapin tuh dana 8 jutaan untuk iklan dalam 1 bulan. Untungnya profit, jadi ya nggak kepake tuh yang 8 jutaan, jadi ya muter sendiri dari sana. Tapi kalau misalnya kan nggak semua berhasil kan, itu coba untung aja lah di awal. Kalau misalnya realnya ya saya nyobain siapin dana sekitar segitu waktu dulu. Ya kalau misalnya untuk di kondisi sekarang setidaknya disiapin beberapa juta lah untuk kita cobain pertama deh gitu. Oke, berarti memang harus ada modalnya dulu dan anggaplah uang hilang gitu. Gampangnya gitu. Kalau realnya ya kita beneran mesti itu. Oke Kak. Kak, tadi kan Kakak bilang harus modal dulu nih. Pasti kalau ada kata modal gitu kayak takut banget yang namanya langsung hilang gitu kan Kak. Jadi gimana ya kalau misalnya nih mungkin ya IT people di sini pasti mereka pengennya punya klien gitu kan. Kalau misalnya ada klien yang pokoknya gue harus untung gitu, gue udah modal segini masa gue nggak untung, itu gimana tuh Kak? Ya itu di pertama salah satu kuncinya di meetingnya sebenarnya, di negosiasi aja itu ya, dijelasin tentang proses kerjanya seperti apa, bukan pasti untung gitu kan, semuanya butuh split testing. Jadi saya biasa jelasinnya untuk budget tersebut adalah budget split testing untuk nyari winning campaign-nya. Dan ketika sudah ada winning campaign nanti bisa dilihat hasilnya berapa. Jadi memang harus dihitung berapa biaya, misalnya cost per result, sebutannya udah bahas teknis ya. Ada cost per resultnya itu sebenarnya kita bisa buka di dashboard untuk kayak semacam prediction-nya. Jadi dari kisaran berapa, misalnya ada produk skincare lah ya, kita sebutnya produk skincare, nanti mulai ada hitungannya tuh berapa sih biaya per leads-nya dulu yang dihitung. Nah, kalau misalnya saya sebagai agency terus ketemu klien, misalnya corporate lah ya, yang memang membutuhkan KPI, itu saya buka dulu di dashboard, saya hitung dulu tuh, misalnya ada budget berapa ya, misal di 100 juta lah sebulan gitu. Nah, dari dana 100 juta tersebut kita atur brandingnya berapa persen, terus untuk biaya split testingnya berapa persen, sampai untuk biaya scale up-nya berapa. Nah, dari sana baru tuh muncul hitung-hitungannya, baru kasih tahu ke klien gitu, ini datanya. Karena udah dia oke nggak gitu dengan biaya per lead segini, masih masuk nggak dengan profitnya. Kalau oke ya udah lanjut, tapi kalau misalnya dia masih wah ini ketinggian atau kayak gimana,
diskusi lagi sampai ketemu pasnya berapa gitu deh. Oke, nah ini udah mulai agak mendalam ya Kak ya tentang teknis soalnya. Nah kalau untuk IT people nih mau tahu lebih dalam di tentang dunia digital marketing, kamu bisa banget ikut kursus digital marketing di Coursenet. Seperti itu IT people. Oke, Kak, aku kemarin dikasih website-nya Kak Iqbal, iqbalmaulana.com. IT people udah bisa langsung klik di sini. Nah, aku yang menarik adalah aku scrolling kan sampai bawah. Nah, ada satu blog yang judulnya setelah menghabiskan 10 miliar beriklan di Facebook. Kan? 10 miliar Kak, itu uang kan, bukan daun gitu kan ya. Terus habis itu ternyata ada pelajaran nih yang Kak Iqbal dapatkan gitu kan. Aku sih sudah baca gitu. Nah, mungkin IT people di sini boleh dong Kak, apa aja nih yang didapatkan dari Kak Iqbal gitu dan di-sharingkan di sini bareng IT people. Iya, jadi karena memang sudah lama juga yang tadinya UMKM akhirnya kan ke corporate. Tentu budgetnya beda-beda gitu. Jadi ya itu kumpulan dan ya memang saat ini kondisinya berapa miliar bulanannya begitu. Nah, ketika saya lihat di sana makin kesini itu bukan lagi ngomongin teknis dalam banget, tapi lebih kita sebagai strategisnya di sana. Tentang pola pikirnya, jadi lebih ke fundamentalnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita ngomongin tentang digital marketing itu cepet banget dong update-nya. Ya. Setuju. Jadi kita memang mesti up to date terhadap perkembangan teknologi ya. Kalau kita bahas sosial media, Facebook ganti jadi Meta, Metanya fokus ke Metaverse, terus jenis iklannya sudah makin bervariasi dan lain sebagainya. Jadi lebih fokusin sebenarnya balik lagi ke kontennya, gitu. Kebanyakan dari klien yang saya handle waktu baru mulainya itu ada permasalahan terhadap offering. Jadi bagaimana cara dia menawarkannya di digital. Karena ya dia sudah terbiasa di media konvensional, TV lah misalnya gitu, di TV, radio, atau misalnya di selebaran majalah dan lain sebagainya. Tapi ketika dijadikan digital itu kan berbeda. Contohnya banyak yang masih menggunakan digital marketing ya, itu hanya sebagai pamflet aja, brosur. Jadi cuman bikin brosur, banner, iklan gitu. Jadi cuman penyebaran aja. Sedangkan banyak sekali fitur-fitur digital marketing yang bisa lebih baik lagi ketika kita gunakan. Salah satunya interaktif dong. Ya, jadi bisa ada komunikasi antara si klien, masih dari sisi brand ke customernya bisa lebih cepat gitu. Kalau dulu kan ya ada jarak kan antara brand dengan customer. Sekarang brand-brand udah bahasanya udah mulai non formal, udah dijadikan persona di Instagram ataupun di Facebook ya, hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih mainin ke sana. Jadi bukan lagi ngomongin tentang budgetnya, tapi lebih ngomongin tentang yang dibalik dari sana. Karena budget sebenarnya kalau udah untung di scale up sampai berapa juga ya oke aja gitu, asal sesuai KPI ya. Iya, gitu. betul-betul. Jadi ya salah satu yang dibahas di blog tersebut sama ya di podcastnya juga itu yang dibahas tuh. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap ya dengerin aja di sana deh. Di sana, gitu. Nanti ada linknya di bawah. Oke Kak, nah Kakak kan punya perusahaan digital agency ini ya Kak ya. Boleh tahu nggak kliennya siapa aja? Kalau kebanyakan saya kan UMKM ya, jadi kalau disebut belum tentu terkenal gitu. Itu ada. Nah, kalau misalnya dari corporate yang mungkin dikenal, dulu pernah handle Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, tapi pernah handle di sana. Terus kalau dari NGO, Rumah Zakat, Sharing Happiness, ambil area sana, jadi ada NGO beberapa. Terus kalau misalnya dari kalau yang zaman dulu misalnya butik Ranti namanya ada di sana. Terus apa lagi ya yang itu? Es krim, es krim pernah handle. Aice pernah handle kampanye beberapa bulan. Jadi ada kayak semacam promo waktu SEA Games waktu itu. Terus apa lagi ya kalau itu nggak diapalin ya? Nggak diapalin. Ada provider, ada provider juga nggak disebut karena handle 3. Wow. Ya, tapi bukan. Jadi gini, bedanya digital agency saya bukan yang ngerjain full selama 1 tahun, tapi biasanya yang memang kondisional. Jadi ada fokus ke marketing ini, fokus marketing ini. Misalnya si klien A ini
kekurangan leads jumlahnya gitu. Iya. Ini udah mentok gimana kita yang ngerjain gitu. Jadi makanya kita sering disebutnya performance based digital agency. Fokusnya ke tadi tuh nilai KPI-nya berapa. Makanya itu yang saya sebut dari tadi tuh. Fokusnya itu muter-muter di dashboard. KPI gitu Iya. ya, muter-muter di dashboard KPI. Jadi ngerjainnya tuh dari frozen food, ya somai, bakpao juga pernah dikerjain. Terus ya otomotif, terus kebanyakan kondisi sekarang ya di 2021, 2022 ya skincare sih. Lagi banyak banget kan skincare brand-brand baru. Betul. Yang mau cobain, ya itu yang lagi di handle. Jadi banyak yang lagi launching sekarang. Nah Kak, aku menarik banget soal brand-brandnya yang udah pernah di handle sama perusahaan Kakak. Itu kan beda-beda ya dari apa ya kategori bisnisnya gitu. Iya. Ada yang Dufan, ada yang makanan, ada yang provider Ada artikel gitu. juga, media berita itu juga Bahkan macam-macam lah. Ada tantangannya nggak sih? Karena kan apa ya beda-beda gitu kan, Iya. pasti treatmentnya juga beda-beda kan Betul, Kak. Nah betul. itu apa sih tantangannya Kak? Yang tantangan terbesar gitu? Product knowledge ya, karena memang banyak kan. Jadi itu salah satunya. Jadi kita pelajarinnya macam-macam. Untungnya setiap dari klien yang di handle kurang lebih mirip-mirip aja kan dari sisi targetingnya. Tinggal kita perdalam dari sisi bisnis si klien ini. Karena tipenya itu beda. Contoh, kita handle 2 skincare yang skincare lah, sama lah fungsinya gitu. Tapi beda treatmentnya. Dari si klien A itu lebih fokus ke misalnya resellernya, reseller B lebih fokus ke end usernya gitu. Itu beda dari sana. Jadi kita ngikutin campaignnya tuh dari brief kliennya juga. Kita ada interview sebelum mulai, kita ngobrol maunya apa sih gitu. Terus ya dijelasin, dari sana kita kayak ada kuesionernya gitu lah. Jadi klien A, B, C kita tulis semuanya, oke baru jalanin. Konsepnya sih mirip-mirip semua meskipun apapun ya kategori produknya gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari pay traffic, ini salah satu enaknya pay traffic ya. Kita ada goalnya ya tadi. Misalnya targetnya berapa? Targetnya adalah leads. Oh berarti kan semua klien ada leadsnya. Treatmentnya sama untuk mendapatkan leads-nya, cuman bedanya di targetingnya begitu. Nah itu kalau misalnya kita pay traffic, kalau misalnya kreatif, nah itu baru keteteran tuh biasanya. Keteteran. Kreatif bener-bener harus dalam banget tentang brandnya, pelajarin tentang sisi marketingnya juga untuk bisa nyampaiin pesannya, pesan-pesan kreatifnya supaya bisa jadi sales juga. Kalau dari digital agency khususnya saya performance based itu udah ada metrik-metriknya. Kalau pakunya udah terpaku sama metrik, sudah enak sih sebenarnya. Udah ada SOP-nya lah situ. Begitu. Betul. Berarti kalau IT people nih ada yang tim kreatif nih, benar nih Kak Iqbal gitu. Iya setuju gitu. Rasanya berkoar rasanya. Oke. Kak, tadi kan hal yang paling terpenting tuh product knowledge ya. Ada tips nggak sih Kak supaya kita tuh tahu bagaimana caranya kita tahu product knowledge, maksudnya bisa mempelajari cepat gitu? Kalau hal seperti itu kebanyakan kalau misal dari saya ke UMKM, kebanyakan mereka bahkan tidak tahu produk knowledge-nya sendiri sebenarnya. Jadi ada yang memang ikutin perkembangan zaman, coba deh jualan ini. Tapi ketika ditanya, misal dia jualan makanan gitu ya, jualan keripik singkong. Ini yang beli siapa gitu? Belum tentu dia bisa jawab gitu. Dia jawab semua orang biasanya. Atau restoran deh ya, restoran. Maka itu siapa aja yang bisa kesini, semua orang boleh kok gitu. Padahal restorannya ini menu utamanya adalah hal yang berkaitan dengan pedes-pedes gitu. Jadi dulu pernah handle yang kuat terhadap sambal-sambalnya di sana. Terus saya tanya pembelinya kayak gimana, tapi dia belum bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya UMKM karena nggak punya brief kayak gitu, ya interview kuncinya di sana, ngobrol langsung. Ceritain gimana, biasanya bukan ngobrol ke ownernya, tapi ngobrol ke misalnya kasirnya gitu, atau customer service-nya. Dia bisa lebih ngerti untuk ngejelasin tentang targetingnya, ya. Kira-kira pembelinya kayak gimana sih? Terus dia ceritain kan, misalnya ibu-ibu bawa anak gitu-gitu untuk cobain di sana, atau enggak wanita karir baru pulang kerja bareng sama gengnya, si bestinya gitu kan, pengen nyari yang pedes-pedes gitu, kumpul satu di restoran itu. Nah itu kan udah jadi persona. Nah itu dicatat lah sama tim kita.
baru diterjemahkan bahasa manusianya ke bahasa ya agensi kan macam-macam lah bahasa tekniknya gitu. Oke deh Kak, berarti banyak cara ya sebenarnya ya Kak. Lebih ke interview. Kalau brand kan enak, biasa udah ada briefnya, udah jelas dia mau apa, tinggal baca, oke, jalan. Intinya kayak dapatkan informasi sebanyak mungkin kalau misalnya itu belum ada briefnya ya Kak. Iya, ya? betul. Oke. Nah Kak, by the way, Kak Iqbal tuh punya mentor nggak sih selama jadi seorang digital marketing ini? Kalau sekarang sih banyak ya mentor-mentor ya. Iya. Maksudnya kalau sekarang sebagai digital marketer untuk mendapatkan mentor banyak pilihannya. Kalau zaman dulu belum ada kan. Belum banyak yang ngebahas tentang digital marketing, belum banyak tuh istilah-istilahnya. Jadi waktu awal pertama kali coba bener-bener googling aja gitu, nyari tahu ini cobain apa, makanya lebih lama prosesnya. Dibanding kalau sekarang kan bisa ikut kursus atau gimana, udah jelas kan silabusnya kayak gimana, ikutin A, B, C, udah jelas. Kalau dulu enggak, jadi dulu tantangannya nyari informasi dan ngerangkainya sendiri. Itu waktu dulu, jadi belum ada mentor, terus mulai pelajarin tadi sempet sebut SEO, ada dulu sempat kerja juga, ada namanya dari kerja di agensi juga, itu ngebahas SEO, namanya Pak Hendra Lim, dulu belajar SEO-nya dari sana. Itu dasarnya dari sana, baru pelan-pelan bahas tentang Facebook Ads atau dan lain sebagainya, ya murni dari Facebook Help aja, facebook.com. Facebook Help itu, aku bacanya kayak, itu gimana? Soalnya nggak ada pilihan lain kan untuk baca tentang how to-nya. Itu kalau sekarang ya udah banyak kan kelas-kelas. Kalau dari Facebooknya udah ada Facebook Blueprint, itu juga bisa belajar dari sana. Kak Iqbal, menurut Kak Iqbal tuh penting nggak sih seorang mentor untuk membangun karir di bidang digital marketing? Oke, kalau peran mentor apakah dibutuhkan atau enggak? Saya sarankan tetap kita menggunakan mentor, karena kalau di kondisi sekarang untuk ilmu sebenarnya udah kesebar di mana-mana, kita bisa belajar di mana-mana, tapi kebanyakan bingung kan mulainya dari mana dulu nih belajarnya, rangkaiannya apa? Seperti yang tadi misalnya saya sebut, ketika mau belajar paid traffic setidaknya kita harus pelajarin fundamentalnya dulu, nggak langsung tentang how to cara iklannya gitu. Jadi dengan kondisi sekarang ya kalau bisa ya carilah mentor-mentornya begitu. Jadi pelajarin untuk mulainya, belajarnya dari mana dulu sampai akhirnya bisa sesuai apa yang diharapkan. Intinya lebih mempermudah ya Kak ya? Iya, mempermudah. Jadi prosesnya jadi lebih cepat lah belajarnya. Iya, betul. Nah, buat IT people yang mau belajar tentang digital marketing atau membangun karir juga, itu bisa banget ikut kursus dan belajar di Coursenet Indonesia. Nah, di sini juga ada program yang namanya program recoaching nih. Jadi kalau misalnya kamu belum paham dengan pelajarannya, kamu bisa ikut recoaching lagi, dan itu gratis seumur hidup gitu Kak Iqbal. Benefit di belajar di Coursenet gitu. Oke, Kak, udah di penghujung Potnet nih, boleh dong Kak dikasih tips untuk IT people di rumah yang mau memulai karir di bidang digital marketing seperti itu? Jangan. Nanti ketagihan gitu ya maksudnya. Iya. Jadi kalau mulai, kalau misalnya dirasa udah terlambat, enggak. Jadi karena setiap tahunnya pasti ada suatu hal yang baru, dan saat ini kondisinya kalau ngelihat dari potensial audiens, produktivitas di Indonesia kan lebih banyak di 2534 kita sebutnya. Jadi itu lagi tumbuh-tumbuhnya di kondisi sekarang digital marketing sebenarnya. Jadi ketika kita mulai pertama kali, siapkan ini dulu, mental dulu yang pertama pasti gitu ya. Kenapa? Karena digital marketing luas, dan kita mesti kuasain dari sisi teknisnya juga tentang how to-nya, dan di situ tantangannya tentang update-nya. Karena apa yang bisa kita pelajari saat ini gitu ya, bisa aja nggak kepake di beberapa bulan ke depan. Itu salah satu tantangannya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di digital marketing dan bekerja di sana, kita berkarya di sana, kita harus punya jiwa yang antusias terhadap suatu perkembangan. Itu aja sih fokusnya, karena kebanyakan yang akhirnya berhenti di tengah-tengah itu adalah orang-orang yang kurang update lagi, jadi ketinggalan akhirnya dan nggak belajar lagi. Karena proses untuk jadi digital marketing itu adalah proses pembelajaran terus-menerus, nggak berhenti gitu. Karena perkembangan itu tadi. Perkembangan itu tadi.
Thank you banget Kak Iqbal udah datang di podcastnya CourseNet, di Podnet. Dan buat IT people di rumah, buat kamu yang mau belajar tentang digital marketing, langsung aja kepoin websitenya CourseNet Indonesia di www.coursetripnet.com. Nah, di sana kamu bisa cek jadwal terdekat serta silabus digital marketing. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk info seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.